Gak layak. Seorang presiden ngomong kayak gitu tuh gak layak, gak pantas. Marah banget sama pidato Presiden Prabowo Subianto yang satu ini. Citra, umurmu berapa Citra? 10 tahun. 10 tahun lagi lah kau boleh pacaran. Mohon maaf, ini apa yang lucu ya? Karena pada ketawa. Lucu kah? Membicarakan tentang pacaran kepada seorang anak perempuan yang berusia 10 tahun yang dikeluarkan dalam pidato seorang Presiden Republik Indonesia, apakah itu lucu? Bahwa seorang anak perempuan masuk dalam percakapan romantis dewasa, apakah itu lucu? Bahwa seorang anak berusia 10 tahun diposisikan sebagai objek candaan dalam pidato pemimpin tertinggi dan ditertawakan oleh sejumlah orang-orang dewasa dalam ruangan, apakah itu lucu? Jujur nih, gue kayaknya baru kali ini ketemu seorang pemimpin tertinggi negara kali mungkin berpidato soal edukasi, pendidikan kepada anak, isu perlindungan anak, masa depan anak, generasi bangsa ini ke depannya atau mari kita belajar, tapi justru malah membicarakan pacaran kepada anak yang usianya 10 tahun. Gak layak. Seorang presiden ngomong kayak gitu tuh gak layak, gak pantas. Sejak kapan boleh ngomong kayak gitu? Sejak kapan boleh menjadikan itu sebagai bahan candaan? Ora pantes makili rakyate kudus kowe. Kowe ku rada pantes. Mulai besok teman-teman sampaikan kepada saudara-saudaranya, jangan bayar pajak. Pajak buku pajak. Jadi suarane ora didungono dina iki. Tolak pajak. Ora apa-apa. Kalau kita membayar Ini telurnya ya, telurnya pada pacaran di sini. Di depan itu gerbang UMKM. DPRD Lihat para PKI itu. Lihat rakyat-rakyat yang tidak bisa sekolah. Kesehatan pun susah. Mana pengawasan dari DPR? Sumpah-sumpah kalian ini sumpah busuk. DPRD. Mana hati nuranimu DPRD Kudus? Mereka dewan ini tunjuknya sama oligarki. Para pengusaha-pengusaha yang abu-abu mereka tunjuk. Karena banyak aturan-aturan yang dilarang, mereka setuju saja. Saya harapkan kita tetap mendorong rancangan undang-undang bermasalah aset. Setuju? Setuju. Betapa brengsek dan betapa bajingannya rezim saat ini yang sangat tidak memperhatikan dan memperdulikan keresahan rakyat, kesulitan hidup masyarakat, dan bagaimana masyarakat itu terjepit oleh keadaan hidup sekarang. Mereka tetap melanggengkan yang namanya suatu program yang menghisap habis hajat hidup orang banyak. Dan kami merasa sangat muak melihat kenyataan pada hari ini bahwa terjadi transaksi keadilan, transaksi hukum antara Kejagung dengan Polri. Mereka bermesraan, mereka kemudian ada deal-deal politik. Yang ini sangat merugikan pemberantasan korupsi atau indikasi mega korupsi yang terjadi di program makan bergizi gratis. Dan kami memperhatikan kejanggalan-kejanggalan yang secara nyata terang benderang dipertontonkan saat ini. Sementara bagaimana kehidupan rakyat yang makin terjepit, yang makin tergerus. Kenyataan bahwa orang-orang muda tidak punya pekerjaan. Kenyataan bahwa ada 4 juta anak tidak bisa sekolah. Karena sekolahnya nggak ada, sekolahnya tidak dibangun. Jadi sekolah-sekolah negeri yang ada tidak menampung anak-anak Indonesia. Kemudian ada 60.000 anak-anak muda yang diterima di universitas negeri tidak bisa mendaftar ulang. Dalam arti mereka gagal kuliah. Mereka punya intelijensi yang cukup, mereka punya kecerdasan tapi tidak mampu untuk kemudian membayar UKT. Jadi kami melihat bahwa itu sebuah fakta yang betul-betul diabaikan. Ya, pemerintah ini sudah sampai ke level buta dan tuli dan secara betul-betul biadab memperkosa hak rakyat. Hak rakyat untuk mendapatkan transparansi dari sebuah program yang kami biayai oleh pajak kami, oleh keringat kami. Sampai sekarang, kenapa hanya Dadan? Dadan itu hanya tikus yang kaget masuk ke lumbung padi dan dia kemudian merampok lumbung padi itu. Tapi di atas Dadan ada siapa? Dan yang kami yakin dari koalisi MBG Watch bahwa ini akan menyusul oleh proyek strategis nasional lainnya yang pasti akan terindikasi korupsi juga. Karena tata kelolanya rusak dan hancur. Seperti Koperasi Desa Merah Putih dan proyek ketahanan pangan yang kita tunggu saja. Pasti akan menyeret juga nama-nama besar yang lagi-lagi diabaikan karena deal-deal politik sekali lagi. Karena konflik kepentingan pemilik dapur SPPG adalah TNI dan Polri. Program yang dari awal memang direncanakan terang-terangan. Bukan tentang makan, bukan tentang gizi, dan bukan tentang gratis. MBG itu tentang maling, MBG itu tentang kedok, tentang topeng. Ketika kalian terus buta dan tuli, kami tidak perlu bayar pajak. Hei, pemerintah, jangan kalian paksa-paksa masyarakat pasang bendera depan rumahnya. Kalau dia nggak mau, kenapa rupanya? Memang ada aturan yang mewajibkan, tapi kan nggak ada sanksinya. Jangan kalian paksa-paksa gitu. Kalian bilang merdeka Indonesia ini. Menurut kalian, menurut dia enggak. Kalian mungkin menilai kemerdekaan itu hanya dari penjajahan fisik saja. Dia tidak. Dia melihat Indonesia ini masih dijajah.
Apa yang menjajah dia? Ekonomi, korupsi, dan selain sebagainya. Ya kan? Faktanya selama ini dia hidup berjuang sendiri, kerja-kerja sendiri, cari makan sendiri. Di mana kontribusi pemerintah kepada beliau? Sehingga kalian bisa maksa-maksa dia masang bendera depan rumahnya. Kalau dia nggak mau, kenapa rupanya? Jangan kalian anggap orang nggak mau masang bendera depan rumahnya itu karena nggak nasionalis, nggak cinta bangsa. Salah. Ya, jangan-jangan lebih nasionalis dia daripada kalian. Ya, paling tidak dia itu ada kontribusinya untuk negara ini dan dia tidak nyusahkan negara. Dia tidak membebani APBN atau APBD untuk menggaji beliau. Dia usaha sendiri, ya kan? Dia cari uang dengan keringatnya sendiri, nggak pakai anggaran negara. Kalian gimana? Kalian digaji pemerintah, sok-sok nasionalis pula. Malah lihat itu di berita itu, pejabat-pejabat itu yang nampaknya nasionalis padahal korupsi. Apa itu yang dikatakan nasionalis? Enggak, ya. Jadi kalian jangan sembarangan lah kepada masyarakat ini. Masyarakat ini udah susah, jangan kalian tambah susah lagi, ya. Masyarakat nggak berontak aja, udah syukur dengan kondisi yang seperti ini. Di tengah susahnya yang dialami masyarakat, pejabatnya poya-poya, kaya-kaya, korupsi pula. Tapi masyarakat tetap diam, santai, tetap dia kerjakan kerjaannya. Harusnya kalian bersyukur sebagai pemerintah itu, nggak disusahi masyarakat. Ya, sekali lagi saya bilang, jangan kalian paksa masyarakat masang bendera. Kalau dia memang mau masang, alhamdulillah dia pasang. Kalau dia nggak mau masang, ya terserah dia. Ya. Itu mungkin bentuk kekecewaannya pada pemerintah yang dia lihat. Awalnya kenapa dia kecewa? Karena dia berharap pada pemerintah. Namun faktanya harapannya itu sia-sia. Ya. Dia kecewa karena harapannya tak terwujud. Karena apa yang dia lihat, fakta-fakta sekarang di berita itu, pemerintah itu seolah-olah tidak peduli pada masyarakat. Program-programnya pun aneh-aneh. Ya. Jadi jangan lagi kalian ulangi yang kejadian ini. Minta maaf lah kepada beliau. Jangan justru dia yang kalian suruh minta maaf. Ngeri kali kalian ini, Bah. Presiden paling goblok sepanjang kehidupan manusia itu Prabowo Subianto. Kalau sudah ada penilaian lantang dari masyarakat seperti ini, setidaknya Pak Presiden harus evaluasi kinerja dan kebijakan. Karena kenyataannya saat ini hutang negara Indonesia hampir mencapai 10.000 triliun. Dan minta saya bersedia dicalonkan lagi tahun 2029. Ya Allah, Pak panggah gak pilih meneh iki lho wong kerja sopir kabeh nganggur. Truk ya ndongkrok nang omah. Dhisik gek jaman Pak Jokowi iki truk-truk iki gak pernah sepi. Mesti ngetol iki milih sampeyan gak panggah apik malah iki padha lesetan gak duwe gawean Pak kok panggah arep nyalonke meneh ning 2029 sing diarep-arep opo Pak wis. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan 20.000 motor listrik nasional di Cikarang. Dan yang menarik ini bukan cuma soal peluncuran motor listrik baru, tapi bagian dari ambisi pemerintah membangun industri kendaraan listrik di dalam negeri. Motor tersebut diproduksi di PT Electra Motor Group atau Alfa. Pada tahap awal ada 20.000 unit yang disiapkan untuk program ini. Prabowo bahkan mengatakan dirinya akan kembali datang kalau produksinya sudah mencapai 200.000 unit, bahkan sampai 2 juta unit. Artinya pemerintah ingin program ini tidak berhenti sampai proyek kecil, tetapi berkembang menjadi industri dalam skala besar. Nah, pemerintah juga sedang mendorong penggunaan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN supaya semakin banyak bagian dari motor listrik ini diproduksi di Indonesia. Menteri Investasi dan Hilirisasi menyebut ada 10 perusahaan yang sudah menyatakan siap dan memenuhi ketentuan TKDN untuk masuk dalam ekosistem motor listrik nasional. Dan supaya masyarakat lebih mudah beralih, Prabowo juga mendorong skema tukar tambah motor bensin dengan motor listrik, termasuk pembiayaan yang lebih ringan tanpa DP. Jadi 20.000 motor listrik ini sebenarnya baru permulaan. Target besarnya adalah membangun ekosistem kendaraan listrik dari produksi, komponen dalam negeri, sampai masyarakat benar-benar bisa menggunakan produknya. Sebut motor listrik hemat 50%. Prabowo yang pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Kata-kata ya rasain sendiri itu nggak pantas keluar dari mulutnya seorang presiden. Karena apa? Itu kata-kata yang tendensinya adalah memusuhi dan menyumpahi. Kan rakyat lu juga yang bawa motor bensin ini. Lagian, siapa bilang motor listrik lebih hemat? Jauh lebih mahal. Sisa harganya itu aja bisa untuk beli BBM sampai 10 tahun, Pak. Hitungan Bapak ngaco. Lagian,
Bapak aja menghitung 10 tambah 6 aja 17. Kok bisa menghitung motor listrik lebih hemat 50%? Siapa yang hitung itu, Pak? Ayo buka-buka data, buka-buka hitungan. Ngaco Bapak ngitung itu. Pernyataan Prabowo mengejutkan bahwa upah kupas bawang 700.000 per kilogram. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian, mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Berapa harga jual per kilonya ya, Pak? Miris ya pemerintah ini. NTT lagi kena bencana, tapi malah warung sembako yang disuruh nalangin tanggung jawab pemerintah. Tokoh-tokoh di kabupaten kota, di seluruh NTT di Flores ini maupun juga di kecamatan di desa yang jual sembako itu, tolong hari ini saya ajak untuk membuka diri untuk membantu yang susah, nanti dihitung saja. Nanti Pemda kita akan atur melalui dana kebijakan kita beri. Pemilik warung sembako ini juga korban bencana. Kenapa mereka disuruh nalangin tanggung jawab pemerintah? Enak ya main nyuruh-nyuruh aja. Emangnya bisa bayar? Kondisi keuangan Pemprov NTT ini lagi nggak baik-baik aja. Bahkan terancam gagal bayar gaji pegawai P3K. Penanggulangan bencana itu tanggung jawab pemerintah, kan ada BNPB. Jangan malah menyusahkan rakyat yang lagi kena musibah.